Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita sembah Tuhan, kita akan dengar firman-Nya. Haleluya, kita terus diajar ya oleh kebenaran firman Tuhan untuk didewasakan karena Tuhan mempersiapkan suatu berkat yang besar buat saudara. Pasti kasih itu pasti lemah lembut. Ada penguasaan diri di dalamnya. Pasti memaafkan. Amin. Sungguh humble banget. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Kasih pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti Memaafkan. amin, haleluya. Kasih pasti murah hati. Ya Tuhan, Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami terus saling mengasihi, ajarilah kami ini. saling mengasihi, amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih Ada rahasia yang besar dalam firman hari ini Bapak Ibu. kasih Tuhan baik. pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, hanya kasih Tuhan yang nomor satu harus ada di dalam hati dan jiwa kita. Amin. Ajarilah kami ini saling, amin. Ajarilah kami ini saling, Ya Tuhan, ya kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan tuh gak ada batasnya, maka itu yang diajarkan kepada saudara. Ada rahasia yang besar hari ini yang sedang datang ke rumah saudara, rumah hatimu, rumah batinmu, rumah pikiranmu. Amin. ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Katakan lebih lagi bahwa kasih Tuhan itu kudus tiada batasnya. Kudus tiada Batasnya. Mari kita sembah Dia. Sungguh Bapa, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kasih-Mu kudus tiada batasnya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, kasih-Mu kudus tiada batasnya bagiku. Bapa, Engkau selalu mengajarkan kami dalam kebenaran firman-Mu.
Kasih-Mu kudus tiada batasnya buat kami. Pengajaran-Mu luar biasa Bapa. Dan biarlah kami dimengertikan dengan pengajaran-pengajaran dari firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Saya hari ini mengambil dari Matius 10. Matius 10 ayat 34 sampai ayat 38. Itu yang saya ambil, tapi pembacaan di sini sampai ayat 42. Saya mengajak Bapak Ibu berbicara tentang Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus, kasih yang mutlak. Kasih yang mutlak hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kasih kita belum tentu mutlak. Dan di sini kita diperingatkan saudara. Hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Ayat 34. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Loh, kaget ya. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Wow. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi bahagia dong kepada menantu-menantu perempuan. Supaya apa? Supaya tidak campur dengan mertua. Haleluya. 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi jangan kaget kalau orang seisi rumah itu baik-baik saja. Mungkin 1-2 hari baik, begitu 3 minggu mulai kerasa gitu ya. Nggak lama kok untuk merasakan itu, paling banyak itu 3 minggu, 1 bulan mulai kelihatan. Apalagi 1 tahun, 2 tahun harus tambah parah itu. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berarti saudara harus ikut memikul salib. Ini sudah difirmankan. Kita baca sampai selesai ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Faham di sana? Amin. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Faham? Amin. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Jadi kalau saudara menabur, kalau saudara memberi kepada pekerjaan Tuhan, jangan khawatir, Tuhan yang akan mengembalikan semuanya. Haleluya. Saya tidak berbicara dalam penaburan, tetapi saya berbicara dalam peraturan apa yang Tuhan mau. Di sini saya ambil yang terpenting di ayat yang ke-37. Karena di ayat 34 sudah jelas bahwa aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, ya. Dan di sini aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, lengkap seisi rumah. 36. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Jadi bukan tetangga kanan kiri, apalagi muka, apalagi belakang rumah yang terbatas dengan tembok-tembok, tetapi orang seisi rumah. Itu adalah hal yang wajar. Maka dari itu tumbuhkanlah kasih. Amin. Tumbuhkanlah kesatuan roh. Dalam minggu-minggu ini berbicara tentang kasih, tentang cinta terus ya. Karena ini rupanya banyak, bukan cuman krisis ekonomi, banyak yang krisis cinta kasih ini rasanya. Makanya kok ini terus ya, dari tanggal 1 kemarin berbicara tentang cinta aja gitu ya, tentang mengasihi, mengampuni aja gitu. Mari, yang krisis-krisis kasih, yang krisis-krisis cinta, engkau akan mendapatkannya. Haleluya. Di sini dikatakan, barang siapa mengasihi bapamu atau ibunya lebih daripadaku, nah, ia tidak layak bagiku. Tuhan mau. Bukan Tuhan itu egois, bukan. Dan bukan Tuhan itu carpe diem, bukan. Tetapi firman Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi Bapa.
lebih dari yang lain. Lebih daripadaku. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan kok katakan demikian? Karena kalau saudara mengatakan aku mengasihi ayahku, ibuku, keluargaku, tidak mengasihi Tuhan, nggak mungkin. Makanya Tuhan ajarkan yang tidak terlihat ini kamu harus bisa mengasihi dengan sepenuh hati, gitu ya. Ketika kamu bisa mengasihi dengan sepenuh hati, Yesus baru percaya bahwa engkau juga mengasihi keluargamu, mengasihi orang tuamu, seperti itu. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kenapa di ayat 36 ini ditulis? Karena kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama, itu sama dengan tidak layak, nggak ikut mengambil salib Kristus. Karena musuh kita itu orang-orang dekat kita, orang yang ada di dalam keluarga kita, orang yang membuat saudara kecewa, orang yang membuat saudara kecewalah terutama. Itu adalah orang-orang yang dekat, orang-orang seisi rumah, teman-teman yang dekat banget gitu, yang carpe diem, seperti firman Tuhan kemarin. Masih ingat saya berbicara tentang uang itu, kapan itu tentang uang yang saya sampaikan itu. Nah, seperti itu. Maka dari itu firman Tuhan hari ini sangat jelas sekali mengajarkan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kasih kita kalau lebih kepada orang-orang di sekeliling kita itu nggak layak bagi Tuhan. Jadi Tuhan mau diajarkan untuk mengasihi Bapa yang sumber kasih ini tadi. Bapa kita, Tuhan kita, Yesus yang kita sembah itu memiliki cinta kasih yang mutlak, yang banyak, yang full banget gitu ya. Cinta kasihnya Bapa itu. Kalau saudara bisa melakukan ini, maka dari itu engkau bisa juga diizinkan. Makanya Bapa tidak mengizinkan saudara mengasihi ayah dan ibumu, keluargamu lebih daripada mengasihi Bapa. Karena dari sumber, Tuhan mau engkau itu tembus pada sumbernya. Ketika engkau tembus pada sumbernya, semuanya akan menjadi aman. Disakiti nggak sakit, dikecewakan nggak kecewa, dibuat kacau tidak kacau, isinya cuma damai, isinya cuma sejahtera, isinya cuma sukacita, isinya cuma memberkati dan memberkati. Sekalipun dihina tidak sakit hati, tetapi memberkati. Ini tujuan Bapa kepada saudara. Faham di sini? Jadi bukan Tuhan itu egois minta saudara kasihi lebih dari semuanya. Ditulis demikian, tetapi dari kupasan ini, dari hikmat yang saya dapatkan Bapak Ibu, ini Tuhan mengajar supaya saudara melekat kepada mata sumber airnya. Kalau saudara ada pada mata sumber air itu, mengasihi pada mata sumber air ini, maka engkau dapat untuk melakukan kepada siapapun yang menyakiti, yang mengecewakan, yang ini, yang itu, pokoknya yang nggak enak itu. Sehingga di sini dikatakannya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Kristus, ia tidak layak bagiku. Jadi penderitaan Kristus harus kita lakukan, maka engkau akan disebut orang yang layak bagi Tuhan. Faham di sini? Pembacaan hari ini sungguh sedikit tapi sungguh luar biasa. Kita lihat yuk di 1 Yohanes ya. 1 Yohanes sebentar. 1 Yohanes sebentar. 1 Yohanes 4. Tuhan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih, tapi saya mau mengambil di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di ayat yang ke-18, 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang yang takut itu nggak sempurna di dalam kasih. Ketika saudara diperingatkan oleh Tuhan, jangan kau mengasihi ayah dan ibumu lebih daripada aku. Waduh, wedi aku, takut aku. Saudara berarti meragukan apa yang firman ajarkan buat kita hari ini. Karena ayat 18 di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sudah jelas ditulis ini. Ya, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudara merasa enggak kalau Allah itu mengasihi saudara terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia? Maka itu firman Tuhan di sini tadi mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Nah, Tuhan izinkan hal itu terjadi, ya, untuk membawa pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan itu digenapi di Injil 1 Yohanes 4 ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Paham ya di sini ya, di ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ini kuncinya. Ini kunci di ayat yang ke-37 tadi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ada amin? Faham di sini? Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai dan mengasihi pada sumbernya. Ketika engkau bisa mengasihi dan mencintai pada sumbernya, maka engkau bisa melakukan pada sesamanya. Saya lanjut dulu di sini. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, yang tidak dilihat. Maka dari itu, dari ayat 37 ini, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita suatu kebenaran. Mengasihi pada mata sumber airnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia roh adanya dan kita tidak pernah melihat, tetapi kita percaya dan Dia ada. Ketika kita menaikkan pujian dan syukur di hadapannya, kita merasakan hadirat dan kuasanya ada. Terbukti bahwa roh Allah ada di rumah saudara. Roh Allah tinggal di dalam saudara. Kasihilah Dia lebih dari segalanya, karena Dia adalah mata sumber airnya. Ketika engkau ada di dalam mata sumber air itu, engkau bisa mengasihi sesamamu, saudaramu, keluargamu, siapapun yang ada di sekelilingmu. Tidak lebih dari mengasihi Dia. Amin. Hafal, mengerti akan firman Tuhan ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, 19, dan 20. Catat baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Kami akan melakukannya. Kami mau Tuhan lebih lagi Bapa untuk mengerti dan mengenal akan kasih-Mu Bapa. Ajar kami terus Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, ketika Engkau akan mendewasakan kami di dalam rohani. Ketika kami dewasa dalam rohani, kami percaya secara jasmani pun kami akan berpikir dalam kedewasaan yang Kau ajarkan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang ikut ambil bagian saat ini untuk mendengarkan renungan. Kita sehat, kita kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.